dan bahan yang diperlukan untuk mengukur tinggi badan dan juga berat badan, yaitu timbangan sebagai pengukuran berat badan atau massa tubuh, dan yang kedua adalah meteran untuk mengukur tinggi badan seseorang agar akurat. Dari hasil pengukuran tersebut telah diketahui bahwa tinggi badan 147, kemudian massa tubuh atau berat badannya sekitar kurang lebih 43,6. Halo Sobat Biologi, kita sering mendengar bahwa diet dapat meningkatkan metabolisme. Apakah betul demikian? Tapi ingat, diet di sini adalah diet yang sehat. Lalu, apa saja faktor-faktor yang dapat menurunkan metabolisme kita? Untuk mengetahui dan juga mengukur tingkatan metabolisme yang terjadi pada tubuh kita, baik itu saat beristirahat maupun setelah beraktivitas, yaitu dengan cara BMR. Pada dasarnya, lemak yang ada pada tubuh kita ini dapat menghambat metabolisme yang terjadi pada tubuh kita. Mengapa demikian? Karena lemak ini dapat tinggal atau berada di tempat peredaran darah, sehingga aliran darah ini tersumbat, tidak mengalir semestinya. Dan juga dikatakan dapat tinggal di daerah jantung, sehingga jantung dapat tersumbat, atau parahnya dapat menimbulkan kematian. Ringannya menimbulkan jerawat-jerawat pada bagian tertentu, sehingga diperlukan metabolisme pada tubuh kita ini. Metabolisme itu tujuannya untuk membuang lemak yang ada pada tubuh kita dengan cara bereaksi dalam sel tersebut. Metabolisme, maka dari itu, adalah satu-satunya cara untuk membuang lemak yang ada pada tubuh kita. Di samping itu merupakan proses di mana tubuh kita ini akan mengkonversikan apa yang kita makan menjadi energi, supaya sel, jaringan, dan juga organ pada tubuh kita ini dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Bahkan pada saat kita beristirahat pun, tubuh kita memerlukan energi untuk digunakan sebagai bernapas dan juga mengubah atau menggantikan sel-sel yang rusak dan juga mati dengan sel yang baru. Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa cara diet yang sehat dengan memakan makanan yang bergizi sesuai kebutuhan tubuh kita dapat meningkatkan metabolisme pada tubuh kita. Lalu mengapa ada orang yang makan banyak tapi tidak gemuk, sedangkan ada juga yang makan sedikit tapi mudah gemuk? Hal ini dapat terjadi karena jumlah kalori yang dibutuhkan tiap orang berbeda-beda sesuai dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan. Contohnya, pada orang yang makan banyak tetapi tidak gemuk, itu dapat terjadi disebabkan oleh kalori yang masuk ke dalam tubuhnya itu sesuai dengan aktivitas atau energi yang dikeluarkan olehnya digunakan untuk aktivitas tersebut. Jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita berbeda-beda setiap orang, tergantung dari kapasitas orang tersebut dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu eksternal maupun internal. Dapat ditentukan jumlah kalori setiap orang dengan cara BMR atau Basic Metabolic Rate. Setiap orang memiliki BMR yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor meliputi usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, maupun luas permukaan tubuhnya, serta usia mempengaruhi hal tersebut. Proses metabolisme merupakan suatu sistem kinerja tubuh untuk menghasilkan suatu sumber gizi dan juga sumber nutrisi yang nantinya akan disalurkan kepada semua jaringan tubuh, bahkan organ fungsional dibutuhkan oleh makhluk hidup. BMR atau Basic Metabolic Rate merupakan nilai satuan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, baik itu fase istirahat maupun fase beraktivitas. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kapasitas yang dapat ditampung oleh tubuh kita terhadap energi tersebut.
Untuk mengetahui jumlah BMR atau Basic Metabolic Rate, kita harus mengetahui dulu rumus BMR tersebut, yaitu BMR sama dengan L atau luas permukaan tubuh dikali BME dikali 24 kalori per hari. Nah, di sini BMR masih belum diketahui, sama dengan L di sini adalah luas permukaan tubuh yang mana dapat dilihat menggunakan tabel, kemudian ditentukan oleh tinggi badan seseorang dan juga berat badan seseorang atau massa tubuh seseorang tersebut. Nanti akan diketahui hasil luas permukaan tubuhnya. Kemudian dikali BME. Nah, BME ini sudah ditentukan jumlahnya dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jadi kalau misalnya jenis kelaminnya laki-laki, maka BME-nya yaitu 41. Sedangkan untuk perempuan yaitu 36,9. Kemudian dikali 24 kalori per harinya. Maka akan terlihat hasil tersebut. Contohnya di sini pada kakak kelas saya contohnya. Nah, BMR-nya itu sama dengan, masih belum diketahui ya BMR-nya berapa jumlahnya, sama dengan L atau luas permukaan tubuhnya. Nah, ini dikarenakan perempuan, kemudian dipengaruhi oleh tinggi badannya, kemudian juga berat badannya, hasilnya itu 1,55. Kemudian dikali BME. Nah, BME di sini kan tergantung dari jenis kelaminnya. Karena dia perempuan, maka kita gunakan hasil 36,9. Kemudian dikali 24 kalori per hari, maka hasilnya adalah 1,372,68 atau 1,372,68. Nah, di sini adalah tabel dapat dilihat. Nah, ini adalah tabel untuk mengetahui ya jumlah luas permukaan tubuhnya gitu. Sehingga dapat diketahui jumlah BMR-nya. Nah, di sini yang paling bagian sini, bagian kanan, ini adalah tinggi badan, sedangkan di tengahnya adalah BSA atau luas permukaan tubuh. Kemudian bagian kiri adalah berat badan. Di sini ada tabel untuk mengetahui jumlah luas permukaan tubuh seseorang, yaitu Chet Dubois. Tabel untuk mengetahui luas permukaan seorang tersebut ya, sehingga dapat diketahui hasil dari BMR ini gitu. Nah, pada tabel ini bagian sebelah kanan ini adalah disesuaikan dengan tinggi badan seseorang. Kemudian bagian sebelah kiri, paling kiri, ini adalah berat badannya. Sedangkan bagian tengah adalah untuk mengetahui luas permukaan tubuhnya. Jika sudah ditentukan tinggi badan dan juga berat badannya atau massa tubuh seseorang, maka akan diketahui luas permukaan tubuh seorang tersebut. Di sini kita akan melakukan percobaan pada penghitungan jumlah BMR atau Basic Metabolic Rate. Nah, contohnya di sini akan diambil saya sendiri, Indah Siti, kelas 5B, prodi pendidikan biologi, usia 21 tahun. Nah, setelah diketahui berat badan saya atau massa tubuh saya yaitu 43,6 dan tinggi badan saya yaitu 147. Sedangkan di sebelah sini ya, di bagian kanan terdapat L itu laki-laki, yang mana jumlah BME-nya yaitu 41. Sedangkan perempuan telah diketahui jumlah BME-nya yaitu rata-rata semuanya 36,9. Nah, rumusnya yang akan kita gunakan untuk mencari BMR atau Basic Metabolic Rate ini yaitu L atau luas permukaan tubuh seseorang dikali BME yang telah diketahui ini berdasarkan jenis kelamin dikali 24 kalori per hari. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk mencari L ini, luas permukaan tubuh ini dipengaruhi oleh dan juga ditentukan oleh tinggi badan seseorang dan juga berat badan atau massa tubuh seseorang tersebut, sehingga dapat diketahui luas permukaan tubuhnya.
Kita ambil contoh di sini adalah saya sendiri, Indah Siti Nurwalidah Mujahidah. Di sini kita tentukan dulu luas permukaan tubuhnya, yaitu tinggi badan dan juga BB ya harus diikut sertakan. Untuk mencari ini menggunakan tabel yang sudah disediakan. Nah, telah diketahui 1,30. Kemudian BME nya yaitu 36,9. Kenapa 3,69? Dikarenakan kita ambil dari sini yang sudah ditentukan berdasarkan jenis kelamin saya atau perempuan, kemudian dikali 24. Nah, untuk mengetahui kenapa sih kok bisa 1,30 luas permukaan Indah teh, kita akan mengetahui caranya berikut ini. Berikut ini adalah cara untuk menentukan luas permukaan tubuh seseorang, yang mana dipengaruhi oleh tinggi badannya dan juga jumlah dari berat badan seseorang ataupun massa berat seseorang. Nah, langkah pertama kita harus mengetahui dulu dan juga memahami tabel berikut ini. Itu tabel Du Bois. Nah, pada bagian kanan adalah ukuran tinggi badan seseorang, sedangkan bagian tengah hasil luas permukaannya. Bagian kiri adalah berat badan seseorang ataupun massa tubuh seseorang. Sehingga ketiganya saling memberikatan. Nah, antara satu dengan yang ini akan menghasilkan luas permukaan tubuh sehingga dapat diketahui L-nya berapa. Di sini kita ambil contoh saya sendiri, Indah Siti. Tinggi badan saya itu adalah 147. Kita cari ya sentimeter. Kita cari 147. Nah, sudah ditemukan di sini ya, sudah ada tanda panah. Kemudian jika belum, bisa ambil tanda panahnya di bagian sini sebagai tanda. Nah, dari sini. Kemudian kita ambil bagian sebelah kiri ya untuk mengetahui. Nah, di sini bagian berat badan saya itu adalah 43,6. Kita cari 43,6. Nah, di sini nah, kita ketahui 43,6 ya, di bawah 45. Kita kasih tanda seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita tebalkan biar terlihat melalui layar. Nah, setelah diketahui berat badan saya, kemudian tinggi badan saya, hasil timbangan dan juga pengukuran, kita tarik dari sini ke sini, kita tarik lurus ya, dari BB itu menuju tinggi badan. Kita tarik, usahakan sama arahnya. Nah, jika sudah sama, maka akan terlihat hasilnya, yaitu luas permukaan saya adalah 1,30. Kemudian setelah mengetahui jumlah BMR perempuan, yaitu saya sendiri 1,151,28. Nah, setelah itu kita ambil contoh laki-laki. Di sini saya ambil Kang Haris contohnya. Di sini tinggi badannya itu 175, sedangkan berat badannya itu yaitu 70. Nah, luas permukaan tubuhnya berdasarkan tabel ya, kita tentukan melalui tabel berikut ini, yaitu tabel Du Bois ya. Di sini kita cari dulu, kita tentukan seperti yang tadi yang awal, tinggi badannya itu yaitu 175. Kita cari 175. Nah, ini kita kasih ciri dengan penanda dengan petunjuk. Nah, ini kita tandain, tebalkan biar terlihat melalui layar.
Kemudian kita cari berat badannya, yaitu 70. Nah, di sini kita udah menemukan 70. Sama kasih tanda panah juga biar terlihat. Nah, kasih ciri 70. Di sini di bawah 75 terlihat. Nah, tarik, tebalkan. Nah, setelah mengetahui, kemudian kita satukan di arah berat badan menuju tinggi badan. Usahakan lurus ya, lurus menuju tinggi badan. Nah, di sini maka akan terlihat luas permukaan tubuhnya di bagian tengah ya, untuk mengetahui luas permukaan tubuhnya, yaitu 1,85. Telah diketahui luas permukaan tubuhnya adalah 185 ya. Kemudian dikali BM nya telah diketahui, yaitu laki-laki 41 kali 24 kalori per harinya. Kita jumlahkan. Berikut ini adalah hasilnya, yaitu 182,040. Jadi diketahui hasilnya itu untuk laki-laki mengenai jumlah BMR nya belum ditentukan ya, belum diketahui berapa. Ini juga BMR, maaf, ini BMR bukan BME. Nah, BMR di sini belum diketahui berapa. 185 dikali 41 kali 24 hasilnya adalah 182,040. Nah, ini adalah BMR nya Kang Haris. Hasil pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Indah dengan usia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 147, berat badan atau massa tubuh 43,6. Diketahui luas permukaan tubuhnya 1,30 dan BME-nya yaitu 36,9. Sedangkan BMR yaitu 151,28. Sedangkan yang kedua, Kang Haris yaitu usianya 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 175 dengan berat badannya yaitu 70. Dengan luas permukaan tubuh telah diketahui 185 dan BME-nya yaitu 41. Sedangkan BMR yaitu 182,040. Demikianlah hasil pengamatan pada praktikum fisiologi hewan mengenai metabolisme. Kesimpulan bahwa metabolisme sangat membantu kita dalam membakar lemak dan juga menjaga berat badan tubuh kita. Lantas pertanyaannya, mengapa terjadi pada diri kita biasanya terus-menerus menambahnya berat badan? Itu semua tergantung pada program diet kita masing-masing dan juga pola makan kita, apakah mengandung lemak atau tidak, dan juga apakah kalori yang masuk dalam tubuh kita sebanding dengan energi yang kita keluarkan untuk beraktivitas. Kemudian faktor lainnya juga mempengaruhi, yaitu pemilihan pola latihan yang kita lakukan, kemudian jenis makanan yang kita konsumsi yang tadi sudah dijelaskan, kemudian hormon yang kita miliki, kualitas istirahat, apakah kita cukup tidur, dan bahkan sampai ke tingkat stres, karena stres memiliki peranan dalam program diet kita. Samping itu usia juga. Jadi metabolisme hanya salah satu kunci untuk mempercepat fat loss kita. Percuma mempunyai metabolisme kencang tapi tetap saja makan segunung atau bahkan kalori surplus. Metabolisme kita sekencang apapun tidak akan cukup untuk membakar junk food, dessert, gorengan ataupun snack yang kita konsumsi setiap hari. Jadi, basal metabolic rate atau BMR atau angka metabolisme basal adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital. Proses tubuh vital meliputi mempertahankan tonus otot sehingga peredaran darah, pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi BMR, antara lain jenis kelamin, umur, ukuran tubuh,
komposisi tubuh, tingkat kesehatan, suhu lingkungan, suhu tubuh, aktivitas, sekresi hormon, status gizi, kebiasaan merokok, dan keadaan hamil dan menyusui.